Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia Asri Latifah dari SMA 13 Semarang akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 penerapan segitiga restitusi. Sebelum menyampaikan penerapan segitiga restitusi pada kasus yang terjadi di sekolah saya terlebih dahulu akan menyampaikan makna kata disiplin. Nah, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ki Hajar Dewantara menyampaikan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab, jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dari pernyataan tersebut, Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan berasal dari dalam diri kita sendiri. Adapun 5 kebutuhan dasar yang mendorong perilaku manusia, itu yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kebebasan, yang ketiga kesenangan, keempat penguasaan, dan kelima adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, sebagai guru kita harus mengetahui kebutuhan dasar murid untuk menerapkan budaya positif, disiplin positif di sekolah. Dalam menerapkan disiplin positif di sekolah, ada 5 peran posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Posisi kontrol yang paling ideal kita terapkan adalah posisi manajer, yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi. Tahapan dari segitiga restitusi adalah yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Menurut teori kontrol, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi menurut teori kontrol, semua perilaku itu pasti memiliki alasan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, dan menurut teori kontrol kita semua memiliki motivasi internal. Nah, tindakan restitusi yang saya lakukan adalah pada kasus pertama itu ada kasus Destika, siswi kelas 11F, akhir-akhir ini menggunakan make up berlebihan saat pembelajaran di sekolah. Nah, skenario yang saya buat untuk menerapkan praktik segitiga restitusi untuk menangani permasalahan Destika yang menggunakan make up berlebihan saat di sekolah adalah pertama adalah melakukan tindakan menstabilkan identitas. Di sini saya akan memberikan pertanyaan, Destika, Bu Iva perhatikan kamu akhir-akhir ini menggunakan make up tebal saat di sekolah. Kamu tentu punya alasan bukan mengapa akhir-akhir ini kamu menggunakan lipstick dan make up yang sangat mencolok saat di sekolah. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kalimat yang akan saya sampaikan adalah, Bu Iva paham, setiap remaja seusia kamu pasti ingin selalu tampil cantik. Dan kita juga tahu sih, kamu bukan satu-satunya yang menggunakan make up tebal. Kemudian tahap ketiga menanyakan keyakinan. Pertanyaan yang akan saya sampaikan adalah, keyakinan sekolah seperti apa yang telah kita sepakati bersama, Destika? Menurut kamu,
Mengapa siswi ke sekolah itu tidak boleh bermake up tebal? Yang ketiga pertanyaannya adalah, kamu yakin memang bermake up tebal di sekolah itu identik? Mana ya? Lihat ini ya, bagus nggak? Bagus. Ini baru tahu, ini baru aku beli baru. Coba. Bagus nggak sih? Kamu tuh tahu. Kan kalau tiap hari kita harus pakai kayak gini kan biar kelihatan itu loh bagus muka kita ya kan. Iya. Bagus ya? Bagus kan ya? Bagus banget. Kurang tebal nggak sih? Halo guys, Ya Bu, halo. tahu nggak kenapa Bu Iva panggil ke sini? Nggak tahu. Nggak tahu? Enggak. Bu Iva sampaikan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ini sengaja Bu Iva panggil kamu ke belakang kelas. Bu Iva pengen ngobrol sama kamu guys. Bu Iva tuh perhatikan akhir-akhir ini ya. Akhir-akhir ini sejak kelas 11 kamu kok make make up ke sekolah kok makin tebal gitu. Ini bukan dari Bu Iva aja sih. Bu Iva Iya. juga dapat masukan dari beberapa bapak ibu guru, kok sekarang Destika pakai make upnya tebal ya gitu. Ini Bu Iva mau konfirmasi, benar nggak nih? Tapi kalau Bu Iva perhatikan sih sekarang ini juga kamu pakai lipstiknya merah banget ya, sama pakai pink ini apa ini Des? Benar nggak Des? Ini Bu Iva konfirmasi dulu ke kamu. Iya Bu, akhir-akhir ini emang saya tuh dari kelas 10 kemarin, kelas 11 ini tuh lebih nonjolin makeup itu karena ya sama sih alasannya kayak perempuan-perempuan sebelumnya bahwa kayak udah besar juga kan kita, nah itu mau tampil cantik di depan orang-orang kayak gitu Bu, kayak pengen kelihatan cantik aja. Kamu pengen terlihat cantik gitu. Ya sih Bu Iva tahu sih setiap cewek apalagi seusia kamu ya pasti ingin tampil cantik. Nggak hanya kamu sih, saya yakin setiap cewek itu pasti pengen tampilin yang terbaik, tercantik di hadapan orang-orang ya. Dan Bu Iva juga tahu sih yang menggunakan make up tebel kayak gini tuh bukan hanya kamu aja. Iya Bu, bukan dari saya aja, banyak kok dari teman-teman saya yang pakai lipstick kayak gitu, terus pakai blush on di sekolah itu. Menurut kami pun itu hal wajar buat kami dengan seusia kami yang mau menginjak 17 tahun itu jadi hal wajar Bu. Jadi menurutmu hal itu tuh masih wajar ya? Iya. Kalau gitu Bu Iva tanya, Bu Iva tanyakan kembali. Kamu ingat nggak keyakinan sekolah kita atau keyakinan yang udah dibuat di sekolah kita itu kalau untuk seorang siswi ke sekolah tuh seperti apa dalam bermakeup? Kamu masih ingat nggak? Masih ingat Bu, kan kita di peraturan sekolah dilarang untuk siswa menggunakan peralatan-peralatan make up yang tidak sewajarnya digunakan oleh siswa. Tapi ya kami sering melanggar karena itu pola pikir kami itu berpikir bahwa bermake up di usia kami itu adalah hal wajar. Sekarang Bu Iva tanya deh, kira-kira kenapa sih kalau seorang siswa itu ke sekolah itu nggak boleh pakai make up tebal? Kamu tahu nggak alasannya kenapa kalau seorang siswi ya atau anak perempuan seusia kamu itu kalau ke sekolah itu nggak boleh make upan tebal-tebal itu kenapa? Kira-kira tahu nggak alasannya? Iya Bu, kami tahu bahwa sekolah itu melarang kita untuk bermakeup-makeupan itu agar kita sebagai siswa itu fokus dalam belajar. Nah, make-up-makeupan saja. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan selanjutnya setelah ini? Akan saya jadikan pelajaran bahwa ini tuh sebenarnya bukan salah tapi tidak tepat. Jadi saya akan lebih fokus lagi dalam belajar dan dalam bermakeupan mungkin akan saya gunakan di momen yang lebih tepat, misal saat bepergian, saat kondangan, saat menari. Nah, saat menari yang mungkin ya. Oke, berarti udah paham ya? Dah. Terima kasih ya Bu. Terima kasih saya telah diajak di belakang sekolah ini dan berbicara dengan kita. Dengan ini saya sadar bahwa apa yang saya lakukan ternyata kurang tepat dan akan saya perbaiki di selanjutnya. Iva tahu kamu anak yang cerdas ya. Terima kasih Bu Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destika Arianti Putri. Saya berasal dari kelas 11 F2. Di sini saya akan memberikan komentar atas penanganan permasalahan yang telah dilakukan oleh Bu Iva kepada permasalahan yang ada di diri saya. Saya adalah yang pertama, saya merasa aman dan tidak tertekan atas penanganan yang telah dilakukan oleh Bu Iva kepada saya.
dalam bertutur kata, Biva menggunakan dan memilih kata-kata yang lembut, yang bisa saya cerna dengan baik dan tidak melukai hati saya. Selain itu, dalam cara menyampaikan Biva itu tidak menyinggung saya sama sekali, dikarenakan Biva menghampiri saya dengan face to face tanpa melibatkan orang lain, sehingga saya merasa tidak dipermalukan sama sekali oleh berbagai pihak manapun. Oke, cara Biva mengkritik saya beda dengan kritikan dari guru-guru lain atau orang-orang lain, yang dimana guru-guru lain atau orang-orang lain itu memberikan kritikan yang menurut saya membuat hati saya sakit, biasanya dengan kenapa sih kamu menggunakan makeup yang tebal-tebal, atau juga dengan ih kamu mau jadi apa besok, kok pakai tebel-tebel kayak gitu, padahal seorang siswi. Tetapi mereka tidak memberikan suatu solusi apapun dari permasalahan yang telah saya lakukan. Hal yang dilakukan Biva itu sebaliknya, sehingga saya merasa senang dan lebih merasa sadar bahwa apa yang telah saya lakukan itu merupakan tindakan yang kurang tepat. Maka di sini saya ingin berterima kasih kepada Biva atas penanganan yang telah dilakukan oleh Biva kepada diri saya sendiri. Sehat-sehat selalu Biva. Terima kasih Biva. Nah, untuk kasus kedua, saya akan menerapkan segitiga restitusi pada permasalahan yang dialami oleh Zen. Zen adalah siswa kelas 11 4, siswa perwalian Bu Iva. Saat kegiatan pembelajaran, Zen sering tertidur dan tidak memperhatikan pembelajaran. Bu Iva sebagai wali kelas mendapat laporan dari beberapa guru yang mengajar di kelas 4. Untuk skenario praktik segitiga restitusi, kasus yang kedua dialami oleh Zen, tindakan yang pertama akan saya lakukan adalah menstabilkan identitas dengan memberikan pertanyaan kepada Zen, yaitu Zen, Bu Iva beberapa hari ini mendapat laporan dari beberapa guru yang mengajar di kelas kalau kamu suka tidur saat kegiatan pembelajaran. Apakah informasi yang Bu Iva dapatkan ini benar, Zen? Kemudian saya akan melakukan validasi tindakan yang salah dengan memberikan pertanyaan. Memang si Zen kalau mengantuk itu obatnya yang tidur, dan mungkin yang tidur saat pelajaran juga bukan kamu aja. Kemudian untuk menanyakan keyakinan, pertanyaan yang harus saya lakukan adalah, menurut kamu Zen, tidur saat jam pelajaran itu bagaimana? Kedua, kira-kira yang bisa membuat kamu tidak mengantuk saat pembelajaran di kelas itu apa ya Zen? Lalu cita-cita kamu ke depan kan ingin menjadi PNS ya? Atau kalau jadi tentara itu harus bagaimana ya? Apakah setelah ini kamu masih akan tidur di kelas saat pembelajaran? Itu adalah kurang lebih skenario praktik segitiga restitusi yang akan dilakukan pada kasus yang kedua. Selamat menyimak video kasus video segitiga restitusi untuk penanganan kasus yang kedua. Sore Zen, Sore Biva. kok pulang sekolah masih di sekolah sih? Nunggu adikku buat jemput. Bu Iva ajak ngobrol sebentar nggak apa-apa ya Zen? Gak apa Bu. Zen, Bu Iva ini beberapa hari terakhir ini sering dapat laporan dari beberapa guru kalau kamu itu setiap pelajarannya itu suka tidur atau dungkruk gitu di meja kayak gini. Kamu di meja kayak gini. Bener nggak sih? Kadang sih Bu, tapi nggak Selalu. nggak selalu. Oh, berarti nggak selalu ya. Iya. Berarti informasi yang Bu Iva dapatkan nggak semuanya benar ya. Terus tapi kamu kadang tidur ya, ngantuk ya, kadang pas pelajaran. Nah, kira-kira kamu kenapa sih Zen kalau pas pelajaran itu suka ngantuk atau dungkruk di meja? Kayak apa coba? Lihat, aku pengen lihat. Kayak apa sih dungkruknya kamu di kelas itu seperti apa? Menurutnya ya cuman seperti gini Bu. Berapa menit kira-kira selama pelajaran? Satu mapel ya paling cuma 5 menit ya Bu. 5 menitan, tapi sering ya. Iya. Terus yang membuat kamu ngantuk saat pelajaran itu apa sih? Mungkin tidur tengah malam kali. Kamu kalau tidur jam berapa? Sekitar jam 11 Ibu. Terus yang kamu lakukan sampai jam 11 malam tuh ngapain aja sih? Bikin tugas? Ya Bu, lihat nonton scroll TikTok sih Bu. TikTok. TikTok tayangan apa yang kamu lihat di TikTok? Tayangan seputar edukasi daftar tentara Bu. Kamu nanti mau pengen jadi tentara? Iya.
Memang sih Zen, kalau ngantuk itu ya obatnya cuma tidur. Kita tahu itu, dan mungkin yang tidur saat pelajaran itu nggak hanya kamu, ya nggak? Iya Bu. Nah, tapi Bu Iva mau tanya, kira-kira kalau menurut kamu tidur saat pas jam pelajaran itu gimana? Menurut saya sih kurang bagus sih buat kedepannya. Kenapa kurang baik? Bisa mengganggu kegiatan pembelajaran bagi saya sendiri. Menurut kamu Zen, Bu Iva sekarang tanya, kira-kira yang bisa membuat kamu nggak mengantuk itu apa ya Zen? Biar kamu kalau pelajaran itu nggak ngantuk, nggak tidur di kelas. Kira-kira apa ya Zen? Yang saya bisa lakukan sih cuman keluar kelas sama ngatur jam tidur saya jadi lebih awal sih. Keluar kelas ngapain? Buat cuci muka. Nah, cuci muka ya, biar seger ya. Iya. Atau gimana Zen caranya Zen? Ngatur jam tidur jadi lebih cepat. Berarti kamu bisa atur waktumu lagi ya. Iya. Tadi di awal kamu sampaikan kamu tuh tidur kemalaman karena setiap hari scroll TikTok ya Zen. Scroll TikTok tentang cara masuk pendaftaran TNI. Berarti nanti cita-cita kamu pengen jadi TNI dong Zen? Iya Bu, pengen jadi Pengen masuk mana Zen nanti ke depan? depannya sih pengen akmil di Magelang. Oh, di Akmil di Magelang ya. Nah, itu kamu cita-citanya sangat tinggi dan sangat bagus ya. Bu Iva ikut berdoa mudah-mudahan nanti mimpi kamu tuh tercapai ya. Cuma di sini Bu Iva mau tanya deh, kalau mau jadi tentara tuh harus gimana sih? Harus bersikap disiplin dan bisa memanage waktu dengan baik sih Bu. Itu tahu kamu. Jadi ini kan kamu udah kelas 11, bentar lagi kelas 12. Kamu harus bisa memanage waktumu ya. Dan kalau mau jadi tentara, selain kamu harus bisa ngatur waktu biar nggak tidur kemalaman, akademiknya kira-kira gimana sih? Harus diperbaiki jadi lebih baik. Harus diperbaiki jadi baik. Nah, terus kira-kira kalau setiap hari kamu scroll TikTok sampai malam itu efektif nggak sih? Sangat Untuk tidak efektif. nggak efektif. Kalau cari informasi itu lama-lama, berlama-lama, memang harus berlama-lama. Ya kalau saya nangkapnya sih harus lama sih Bu. Harus Baru lama. dapat. Terus ada nggak cara yang lebih baik yang bisa kamu lakukan untuk itu kan kamu nyari scroll TikTok itu kan untuk nyari informasi biar nanti kamu ada gambaran masuk ke TNI gitu ya. Iya. Kira-kira ada hal-hal lain nggak yang misalnya aksi nyata atau hal apa yang sekiranya bisa kamu persiapkan selain hanya scroll TikTok sampai malam? Bisa Kira-kira apa sih? saya lakukan dengan melatih fisik sih Bu. Nah itu sebenarnya bisa ya latihan fisik. Terus apa lagi sih? Dengan belajar tentunya jadi lebih baik. Dengan belajar ya. Termasuk di kelas harus bagaimana Zen kira-kira? Harus memperhatikan guru yang menerangkan sih Bu. Itu masalahnya juga bentuk latihan kamu ya untuk mendisiplinkan diri kan biar ke depan nanti kalau kamu masuk ke TNI itu sudah terbiasa dengan sikap yang disiplin. Nah sekarang Zen, sekarang kan berarti yang Bu Iva dapatkan informasi dari guru tadi benar dan kamu sudah menyadarinya ya. Menyadari. Terus kira-kira setelah ini besok-besok kamu akan tidur lagi di kelas nggak sih? Nggak akan lagi. Nggak akan lagi ya. Terus kamu akan ngapain di kelas saat belajar? Memperhatikan guru yang menerangkan di depan dengan baik. Semoga cita-citamu tercapai ya Zen nanti untuk jadi TNI, sukses ke depannya ya. Pokoknya semangat terus untuk belajar. Jadi kalau ada apa-apa selalu komunikasikan dengan Bu Iva ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain Fadilan Nuresan dari kelas 11 F4. Di sini saya akan menyampaikan refleksi tindakan Bu Iva untuk menyelesaikan masalah yang saya alami. Tindakan yang dilakukan Bu Iva tidak membuat saya merasa tertekan, takut maupun marah. Tindakan yang dilakukan Bu Iva justru membuat saya menyadari atas kesalahan yang saya telah berbuat. Dan saya bisa mencari solusi terhadap kesalahan atau masalah yang saya alami. Kan, Bu Iva selalu mengingatkan kepada saya atas cita-cita saya buat ke depan, sehingga saya jadi termotivasi untuk memperbaiki diri saya menjadi seorang TNI. Terima kasih atas motivasi yang Bu Iva sampaikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.